Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Talia dengan NIM 2106454, Program Studi Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi terhadap Pencapaian Hasil Belajar Siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Bale Endah tahun pelajaran 2023-2024. Oke, kita memasuki ke bab satu yaitu ada latar belakang. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Seseorang yang memiliki akses pendidikan akan memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidupnya. Salah satu permasalahan yang menjadi isu utama adalah belum tercapainya pemerataan pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia harusnya memenuhi kebutuhan populasi yang besar, berkembang, beragam, dan tersebar luas, dan dengan perbedaan tingkat partisipasi antar wilayah. Baik, selanjutnya adalah data nilai hasil ujian tengah semester mata pelajaran PPKN. Dalam pembelajaran ini, para siswa yang diterima melalui sistem zonasi kebanyakan kurang memperhatikan penjelasan atau materi yang diberikan oleh guru. Mereka sibuk dengan kegiatan yang lain seperti mengobrol. Terlihat dari data nilai hasil ujian tengah semester pada mata pelajaran PPKN, dari 128 siswa, 59 siswa diantaranya mendapatkan nilai yang belum memenuhi kriteria lulusan, minimal yaitu 75. Rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana gambaran sistem zonasi di SMP Negeri 1 Bale Endah. Yang kedua, bagaimana gambaran pencapaian hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Bale Endah. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Bale Endah tahun ajaran 2023-2024. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana gambaran sistem zonasi di SMP Negeri 1 Bale Endah. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana gambaran pencapaian hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Bale Endah. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Bale Endah tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya kita memasuki ke bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama ada sistem zonasi. Untuk melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru, diperlukan peraturan yang ditetapkan melalui sistem penerimaan siswa baru. Yang dimaksud dengan sistem penerimaan siswa baru adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyeleksi calon siswa yang akan diterima. Menurut Wulandari, pada tahun 2019 menyebutkan pengaruh penerimaan peserta didik baru dalam sistem zonasi terbagi menjadi 4 indikator. Yang pertama, objektif, yang kedua, akuntabel, yang ketiga, transparan, yang keempat, tanpa diskriminasi. Lalu yang kedua, pencapaian hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dan meliputi keterampilan kognitif, afektif maupun psikomotor menurut Wulandari pada tahun 2021. Lalu menurut More dalam Ricardo dan Meliani pada tahun 2017, indikator hasil belajar ada 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Selanjutnya kita masuk ke penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 2 judul dari jurnal. Yang pertama adalah pengaruh penggunaan internet terhadap hasil belajar siswa sekolah menengah atas di Kota Yogyakarta oleh Muhammad Mujib pada tahun 2013. Hasil analisa frekuensi menunjukkan bahwa penggunaan internet di kalangan siswa SMA di Yogyakarta ini cenderung ke arah yang lebih positif. Artinya, mayoritas responden menggunakan internet untuk hal-hal yang positif, dalam hal ini adalah sebagai media belajar. Walaupun demikian, masih ada kecenderungan dari responden untuk menggunakan internet ke arah yang negatif, seperti menggunakan internet hanya sebatas mencari hiburan semata atau bermain games. Lalu untuk jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe To Stay To Stray atau TSTS pada siswa SMP oleh Elok Nurianto pada tahun 2020. Hasil belajar matematika, materi persamaan garis lurus, peserta didik di SMP dapat meningkat melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe To Stay To Stray. Baik, selanjutnya kita memasuki ke kerangka berpikir penelitian yang meliputi input, proses, output, dan outcome.
Untuk input, itu pengaruh penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Balai Endah tahun pelajaran 2023-2024 menurut Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Lalu prosesnya yaitu ada di variabel X yaitu sistem zonasi. Yang pertama ada objektif, yang kedua akuntabel, yang ketiga transparan, yang keempat tanpa diskriminasi menurut Wulandari pada tahun 2019 di halaman 6. Lalu untuk di variabel Y-nya yaitu adalah pencapaian hasil belajar siswa. Yang pertama yaitu ada kognitif, yang kedua efektif, dan yang terakhir ada psikomotorik. Menurut More dalam Ricardo dan Melanie pada tahun 2017 di halaman 327. Lalu untuk outputnya itu, PPDB yang dikelola dengan baik menghasilkan pencapaian hasil belajar siswa yang selalu meningkat. Lalu untuk outcome-nya menghasilkan mutu dan prestasi sekolah menjadi lebih meningkat. Baik, selanjutnya kita memasuki ke bab 3 yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Mengapa saya memilih metode deskriptif kuantitatif? Karena target saya membutuhkan data yang bentuknya jumlah dan data, sehingga memerlukan kuantitatif untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya ambil. Untuk lokasi penelitian yaitu ada di SMP Negeri 1 Balai Endah, Jalan Adipatu Agung, nomor 29 Balai Endah, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40375. Responden atau sumber data yang saya ambil yaitu seluruh siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Balai Endah dengan teknik pengelolaan data, kuesioner, dan angket. Baik, selanjutnya kita memasuki ke kisi-kisi instrumen penelitian. Di sini ada variabel X yaitu sistem zonasi, ada dimensi-dimensinya, indikator-indikatornya, dan items-itemsnya juga. Lalu selanjutnya ada di variabel Y pencapaian hasil belajar sama saja seperti variabel X sebelumnya. Lalu selanjutnya ini ada instrumen wawancara dari variabel X. Dan selanjutnya ini ada instrumen wawancara penelitian dari variabel Y yaitu pencapaian hasil belajar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari yang sudah ditanyakan. Ini gimana sih? Dan selanjutnya ini ada instrumen wawancara penelitian dari variabel Y yaitu pencapaian hasil belajar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari yang sudah ditanyakan. Ini gimana sih? Ini ada instrumen wawancara penelitian dari variabel Y yaitu pencapaian hasil belajar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari yang sudah ditanyakan. Ini gimana sih? Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari yang sudah ditanyakan. Ini gimana sih? Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi pemaparan hasil penelitian saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita memasuki ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengapa penelitian ini perlu diperlukan dan apa urgensinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang dampak penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap hasil belajar siswa di SMP Negeri 1 Balai Endah tahun pelajaran 2023-2024. Urgensinya terletak pada kemampuan penelitian ini untuk memberikan wawasan kritis yang diperlukan untuk meningkatkan sistem zonasi, mengatasi potensi ketidakmerataan hasil belajar, dan memberikan kontribusi pada perbaikan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah.
Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan manfaat dari penelitian ini. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Bale Endah dengan memahami pengaruh sistem zonasi terhadap hasil belajar siswa kelas 7. Hasilnya dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, memberikan rekomendasi perbaikan langsung di sekolah, dan berkontribusi pada pengetahuan akademis serta penelitian selanjutnya di bidang pendidikan. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu teori atau konsep siapa yang akan diajukan dalam penelitian ini. Baik, saya akan menjawab. Penelitian ini sendiri pada variabel X sistem zonasi berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, tentu saja tidak akan lepas dari sistem zonasi itu sendiri. Teori menurut Wulandari pada tahun 2019, terdapat 4 indikator dalam menentukan sistem zonasi, yaitu objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Zonasi itu akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar siswa terhadap mutu dan prestasi sekolah itu sendiri. Pada variabel Y, pencapaian belajar siswa, teori menurut More dalam Ricardo dan Meilani pada tahun 2017, terdapat 3 indikator untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Baik, selanjutnya yaitu untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keempat, bagaimana cara mengolah hasil penelitian? Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengelolaan data kuesioner atau angket dan penelusuran data sekunder. Menurut Sugiono, pada tahun 2013 menjelaskan bahwa kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Lalu penelusuran data sekunder, menurut Darwin pada tahun 2021 dijelaskan penelusuran data sekunder merupakan penelaahan dokumentasi atau arsip yang telah disediakan oleh suatu lembaga, institusi, perusahaan, organisasi yang diisi ke dalam form isian tertentu penelusuran data. Sekunder sangat diperlukan sebagai bukti, data, dan informasi mengenai fakta yang ada di lapangan, sehingga memperkuat validasi penelitian yang dilakukan. Sekian tanya jawab dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.